Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saidah Zunaini, SAG, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Islam Ma'arif 02 Malang dan mahasiswi PPG Dajab Kemenak 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Induk mahasiswa 24109121459. Di sini saya persembahkan video pembelajaran dengan subtopik menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran di kelas 8A. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian dapat mengikuti pembelajaran materi PAI dan Budi Pekerti. Semoga nanti acara ini berjalan dengan lancar dan kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum materi kami mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Siapa ketua kelasnya di sini? Ya, coba dipimpin doanya. Siapa untuk berdoa dimulai? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebelum materi kita lanjutkan, Bu Saidah akan mengabsen kalian semua tentang kehadiran. Apa di sini ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Masuk semua ya. Nah, coba sambil saya absen satu persatu. Coba saya panggil. Nanti kalau yang saya panggil bilang hadir gitu ya. Coba Ahmad Sofyan, Muhammad Reski, Ahmad Ramadhani, Langga, dia untuk mereview materi yang kemarin sudah kita pelajari pada pertemuan pertama kemarin tentang babnya meyakini kitab-kitab Allah ya. Terus untuk generasi seperti kalian semua ini agar bisa menjadi generasi yang Qurani, istilahnya perilaku kita seperti
apa yang dicontohkan atau apa yang diperintahkan dan disyariatkan oleh Al-Quran, ya. Karena ini hubungannya dengan kitab. Kitab kita adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Kitab apa? Al-Quran, ya. Di samping kitab Al-Quran ada beberapa kitab yang harus kita imani atau wajib kita percayai. Ada berapa kitab kira-kira? Ada 4. Coba saya ingin tanya, apa yang dimaksud, karena kemarin sudah kita pelajari ya, atau apa yang kamu ketahui pengertiannya tentang iman? Iman itu apa? Siapa angkat tangan? Angkat tangan. Percaya, ya betul, bagus. Terus kemudian apa pengertian iman kepada kitab Allah? Siapa yang tahu? Ya, Vio? Yang mengetahui apa pengertian iman kepada kitab-kitab Allah? Ya, Vio, coba. Membaca kitab-kitab, Bu. Mungkin ada lanjutannya lagi, ada penambahan lagi? Membaca dan memahami kitab-kitab, Bu. Ya, boleh. Mungkin ada yang bisa melengkapi dari iman kepada kitab-kitab Allah yang kemarin sudah kita bahas pada pertemuan minggu yang kemarin. Iman tadi artinya apa? Tadi sudah disebutkan oleh Lela. Iman tadi apa? Percaya atau meyakini. Tinggal melanjutkan saja. Berarti mempercayai atau meyakini kepada keberadaan kitab Allah diturunkan melalui siapa? Nabi? Nabi apa malaikat? Kalau yang melalui perantara itu berarti siapa? Nabi apa malaikat? Malaikat. Melalui malaikat siapa? Jibril. Lah, maksud saya seperti itu. Jadi mengimani atau mempercayai atau meyakini bahwa Allah menurunkan kitab melalui malaikat Jibril kepada Nabi atau Rasul yang bagaimana? Ayo, yang lebih lengkap. Siapa yang lebih lengkap? Jawabannya lebih lengkap siapa? Meyakini dan mempercayai bahwa Allah menurunkan kitab-kitab melalui malaikat Jibril kepada para nabi dan rasulnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi Allah itu menurunkan kitab itu sebagai pedoman. Kemarin Ibu sudah membagikan kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Saya mohon kalian bergabung yang sesuai dengan yang Ibu bagi kemarin, bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan untuk bergabung. Gak apa-apa, laki-laki sendiri, perempuan sendiri, gak apa-apa. Ya, langsung diputar aja. Ya. Jadi saya nanti akan memandu ya. Siapa yang akan mengerjakan dari tujuan pembelajaran saya, dari poin 1, 2, 3, dan 4 nanti bisa dipilih. Ya, memilih kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada berapa kelompok ini? 1, 2, 3. Ada 5 kelompok. Untuk pilihannya, jadi ada di poin 3 dan 4. Kalian boleh memilih poin 3, yaitu membuat mind map atau peta konsep.
Dan yang kedua adalah yang poin 4 itu membuat infografis, itu kalian pilih. Untuk yang poin 1 dan 2 itu kalian wajib untuk mengerjakan semua, setiap kelompok itu untuk mengerjakan yang poin 1 dan 2. Yang 3 dan 4 boleh pilih salah satu. Dan isinya dari membuat mind map itu ya sama seperti yang ada di poin 1 dan 2 ini sama. Ya. Ada nggak paham? Sudah paham ya? Ya sudah. Sebelum kalian mengerjakan akan saya bagikan ini, nanti bisa diisi sesuai dengan kelompoknya. Satu lembar aja. Lembar ini. Boleh melihat nanti apa? Dilihat di buku kalian, bisa buku paket. Ini isi ya. Jadi Bu Saida ingin memastikan dari beberapa kelompok ini, coba untuk kelompok 1 memastikan kira-kira kalian bisa mengerjakan di nomor 3 atau nomor 4. Coba kelompok 1 yang dikerjakan nomor 3. Kelompok 2 nomor 3 peta konsep. Nomor kelompok 3 kelompok 4 mind mapping. Ya, kelompok 5 3. Jadi untuk kelompok 1, kelompok 3 nomor 4 infografis. Kelompok 4 nomor 4 infografis. Kelompok 5 membuat infografis. Jadi untuk kelompok 1 nomor 3 peta konsep. Terus kemudian kelompok 2 3 peta konsep, kelompok 3 ya wes, selesaikan dulu. Mulai. Iya. Sebentar. Jadi waktu anak-anak latihan kayak kan bawa apa kayak gini. Dan anak-anak sekalian yang sudah mengerjakan tugas kelompok, sekarang tibanya kita untuk melakukan presentasi untuk masing-masing kelompok. Saya panggil untuk kelompok 3 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari tugas yang kalian kerjakan. Silakan untuk semua
Anggota silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil diskusi saya. Pertama, makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Cara mencintai Al-Quran: membaca Al-Quran secara rutin, mempelajari makna dan tafsirnya, menghafal ayat-ayat Al-Quran, mengamalkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan, mendengarkan bacaan Al-Quran. Contoh iman kepada kitab-kitab Allah: percaya bahwa kitab-kitab itu benar berasal dari Allah, mengimani semua kitab yang disebutkan dalam Al-Quran, menghormati dan menghargai kitab-kitab terdahulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. 1. Pengertian iman kepada kitab Allah. Iman secara bahasa berarti pengakuan yang melahirkan sikap menerima dan tunduk. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti mempercayai kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama kitab Allah dan penerimanya: 1. Kitab Taurat, penerimanya adalah Nabi Musa alaihi salam. 2. Kitab Zabur, penerimanya adalah Nabi Daud alaihi salam. 3. Kitab Injil, penerimanya adalah Nabi Isa alaihi salam. 4. Al-Quran, penerimanya adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Makna iman kepada kitab Allah yang benar: meyakini bahwa sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab yang berisi wahyu kepada Nabi dan Rasul sebagai pedoman hidup manusia. 4. Cara mencintai Al-Quran: membaca, memahami maknanya, mengamalkan ajarannya, dan berdoa kepada Allah agar senantiasa mencintai Al-Quran. Kesimpulan: meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab suci kepada para Nabi dan Rasul sebagai pedoman hidup umat manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami yang berjudul Kitab-Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada makna iman kepada kitab Allah. Ada meyakini adanya kitab yang diturunkan oleh Allah. Yang kedua, meyakini kitab-kitab yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang ketiga, mempercayai bahwa Al-Quran adalah penyempurna dan terakhir. Lalu ada 4 kitab yang diberikan Allah kepada para rasulnya. Yang pertama ada Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua ada Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga ada Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat ada Al-Quran yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Lalu ada cara mencintai Al-Quran, yaitu mengenal Al-Quran, membaca secara rutin, memperbaiki bacaan, mempelajari maknanya, dan mengamalkannya. Sekian dari kami, kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri. Terus kemudian apa lagi? Wa takdir baik dan takdir buruk itu ya. Berarti termasuk rukun iman yang ketiga ya. Terus kemudian ada beberapa kitab yang wajib kita ketahui, itu ada 4 ya. Terus kemudian di situ ada beberapa ajaran atau pokok-pokok ajaran
yang ada di dalamnya yang harus kita ketahui. Ada beberapa perbedaan ya. Kitab Taurat itu kan diturunkan kepada Nabi Musa. Ya, itu biasanya sebagai pedoman untuk umatnya Nabi Musa pada waktu dahulu. Ya, hanya untuk umatnya Nabi Musa. Kalau sekarang itu ada namanya itu kaum Yahudi ya. Itu kaum Yahudi ya. Atau Bani Israel. Sedang terkenalnya Bani Israel itu ya. Nah, karena sekarang itu kadang-kadang masih banyak penyimpangan-penyimpangan dari ajaran yang aslinya, yang sesungguhnya ya. Padahal kitab Nabi Musa itu adalah kitab yang sama dengan Al-Quran isinya, cuman Al-Quran itu adalah sebagai pelengkap daripada kitab-kitab terdahulu. Kalau Taurat itu isinya tentang keesaan, di situ ada ya ajarannya tentang apa saja. Itu kalau kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa itu diturunkan sebagai apa? Ya, kepada bangsa Yahudi. Terus kemudian isinya apa? Isi ajarannya apa? Seperti apa? Ayo dibaca lagi, seperti apa? Isi daripada kitab Taurat ajarannya tentang apa? Yaitu yang utama adalah tentang keesaan atau ketauhidan. Ya, kan sama kan seperti Al-Quran. Al-Quran juga menerangkan atau isinya ajarannya sama, yaitu mengesahkan Tuhan atau ketauhidan. Terus kemudian ada kitab Zabur. Jadi kitab yang diturunkan pertama kali itu adalah kitab Taurat pada tahun 12 sebelum Masehi. Terus yang kedua yaitu kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud. Ya. Terus kemudian ada lagi setelah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud yaitu kitab Zabur, kitab apa? Yang ketiga, kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa, dan selanjutnya sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia yaitu kitab Al-Quran. Ini kitab yang sempurna ya, sebagai pedoman kita semuanya sebagai umat muslim ya. Terus kemudian untuk lebih lanjutnya ya, kalian supaya bisa memahami kitab-kitab iman kepada kitab-kitab Allah ini, akan kami putarkan video ya. Nanti kalian harus bisa mengambil hikmah atau mengambil pelajaran dari apa yang ditampilkan di sini. Jadi nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, mulai dari pengertiannya, macam-macam kitabnya, namanya, dan juga saksikan video di sini supaya kalian nanti lebih paham dan bisa mengetahui apa-apa yang bisa kalian tangkap dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar Allah yang disampaikan kepada para rasul melalui pengabaran malaikat Jibril untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan peringatan. Di dalam kitab suci Al-Quran disebut bahwa terdapat kitab saran dalam bahasa Hindi. Ajaran yang terdapat dalam kitab Zabur berupa zikir, doa, nasihati kepada puji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Zabur merupakan pedoman dari Allah yang berlaku pada umat Bani Israel pada masa Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil dalam bahasa Arab disebut Al-Bisyarah, artinya kabar gembira. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Yunani. Kitab Injil mengajarkan agar kaumnya hidup sederhana atau sujud dan kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi kaum Bani Israel. Kitab Al-Quran, pengertian Al-Quran berbahasa adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca. Sedangkan istilah Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah mukjizat yang disampaikan melalui para malaikat Jibril untuk kemudian disampaikan kepada manusia. Membaca Al-Quran dinilai sebagai salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa
wa Ta'ala. Melihat kepada Al-Quran yaitu dalam meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Itulah beriman kepada kitab-kitab Allah, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang tersebut pada kitab suci, termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti yang tertuang dalam kitab suci, dan membuka sikap optimis karena telah dikaruniai keterangan hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Menjaga ketakwaannya dengan selalu menjaga perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Nah, anak-anak itu tadi materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak paham ya. Mari kita lanjutkan. Untuk tadi kalian sudah sama memberikan wawasan atau pemikiran kalian tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Di sini perlu saya tambahkan bahwa pengertian kepada iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah sebagai pedoman atau petunjuk bagi kehidupan umat manusia ya, di dalam kehidupannya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan kemudian di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa iman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk rukun iman yang ketiga ya. Di dalam Al-Quran itu bunyinya seperti gini. Sedikit respon dari kalian sampai di mana kalian menguasai atau memahami dari materi yang kita bahas kemarin. Itu kami berikan tugas diskusi sesuai dengan kenalan atau kemampuan kalian masing-masing. Ya itu aja pertemuan kali ini saya akhiri dengan doa majelis saja ya. Mungkin coba ketua kelasnya dipimpin untuk mengakhiri membaca surat Al-Asr ya, Al-Asr, terus kemudian kebaikan kedua orang tua, terus doa satu jagat istilahnya ya, kebaikan dunia akhirat, terus doa majelis. Coba. Siapkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.